ladang terhampar luas, menambah indah alam negeriku. Penduduk ramah elok budinya, giat bekerja pantang berpangku tangan. Di tanah subur negeri tercinta, negeri Kamang dan indah tanah pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Kamang TV, dimanapun berada, Basuo Balik Dio Ambo Sultan RA, kontributor Kamang TV. Pagi menjelang siang itu kami berada di suatu lokasi, tepatnya di Jorong Bancah, di Bungo Tanjuang. Pagi kok kita akan mencari suatu lokasi pembudidayaan ikan. Ini adalah budidaya ikan yang ada di Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Mage. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sama owner budidaya lele ini untuk kita lebih tahu, supaya di sana Kamang TV lebih tahu seperti apa budidaya lele dan segala hal terkait budidaya lele ini. Mungkin kita nanti ngobrol saja dengan ownernya. Untuk lebih jelasnya kita ngobrol dengan owner. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Azul, sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Pak Azul, ya kita dari Kamang TV ingin berbagi lah untuk rencana dimanapun berada tentang kegiatan Pak Azul di pembudidayaan lele itu. Mungkin untuk lebih kenalnya, mungkin minta Pak Azul memperkenalkan diri secara singkat saja. Silakan Pak Azul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zul Autar, panggilan Zul. Alamat Rumah Kampuang. Alamat tinggal sampai Kampuang, istri tempat Kampuang. Punya anak, punya 4 orang. Sampai orang Pak Azul. 4 orang. Oke, makasih Pak Azul ya. Kita panggil Pak Azul aja di sana Kamang TV. Kita ingin tahu apa dulu yang menginspirasi Pak Azul membuat pembudidayaan lele itu? Apa awalnya gitu? Awalnya. Ya kalau awalnya Pak kan kita kan bawa angkot. Dalam perjalanan kelihatan orang sedang panen. Pada waktu itulah kita tertarik untuk muncul ide untuk belajar ternak lele. Awal itulah kita meneriko belajar. Dari awalnya belajar membibit. Pembibitan belajar sama orang Padang Cina. Nah, dia lah yang membimbing kita ke sini langsung. Membibit berhasil, menjual bibit. Setelah pembibitan berhasil, alhamdulillah lanjut ke sini. Jadi awalnya itu melihat orang panen lele, Ya. muncul kepingin ide atau pingin melakukan hal yang sama ternak lele. Ya. Nah, setelah itu Pak Azul belajar sama orang yang belajar di situ. Ya, belajar Cina sama orang Cina. Belajar itu berapa lama tuh belajar? Belajar tuh berulang-ulang, lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. Kita berulang balik-balik Padang. Tapi belajar itu kolam lah dibuat dia, atau masih belajar saja? Sementara kita belajar loh. Belajar. Sudah belajar sama orang Cina. Dia suruh kami bikin kolam dari induk, dari induk. Saya telepon, dia langsung ke sini. Dia membimbing sampai berhasil Cina. Oke. Berhasil pembibitan, alhamdulillah berhasil. Tiba ide untuk pembesaran. Jadi setelah belajar itu mulailah membibit. Iya, Setelah membibit itu berhasil, ya, baru mulai pembesaran. pembesaran. Berarti lokasi pembibitan dengan pembesaran ketika itu berdekatan. Berdekatan dekat rumah ya. Dari mulai pembibit sampai pembesaran itu prosesnya berapa lama itu? Artinya membibitnya sudah sukses, Ya. langsung pembesaran. Pembibitan lebih kurang mungkin antara 5 tahun dan 6 tahun ada. Pembibitan saja 5 Ya. tahun. Ya. Luar biasa 5 Itu tahun. kita 5 tahun atau 6 tahunan jualan bibit dulu. Jual bibit dulu. Tiba ide untuk pembesaran. Bikin Setelah kolam di rumah, dekat rumah juga. pertama jadi jual bibit. Ya. Nah, dan punya muncul ide lagi sekalian kenapa tidak pembesaran? Ya. Gitu. Ya.
Nah, setelah pembesaran itu berapa kolam yang untuk pembesaran awal itu? Kalau awal-awalnya kolam yang pertama kan cuma dekat rumah, ada sawah, ada piring, istilahnya kampung kan. Nah, kita bikin 4 kolam. 4 kolam. Bikin 4 kolam, ya sekian lama 2 tahun 3 tahun, ada peningkatannya. Nambah lagi, Mengembangkan lokasi lagi. Di lokasi di Bancah tapi Kepala Banda. Oh, pindah lokasi untuk pembesaran. Pembesaran. Karena yang pertama pembibitan bisa berjalan dengan baik, Ya. pembesaran di lokasi yang sama berjalan dengan baik, Ya. ingin mengembangkan yang lebih besar, Ya, cari lokasi. ya. Nah, di lokasi baru itu bisa jalan juga. Bisa alhamdulillah, cuma setiap usaha kan ada rintangan, ada musibah. Kalau ini waktu itu berjalan 1 tahun atau 2 tahun lama lah. Musibah terjadi, kebanjiran. Oh, ada banjir gitu. Nah, banjir ada kolam di situ 6 buah Aha. kebanjiran, sama habis semua keluar. Itu jadi setelah pindah dengan lokasi pembesaran kedua, Ya. sempat jalan berapa tahun? Kalau di Bancah itu lebih 2 tahun lama. 2 tahun ternyata ada kegagalan, ada faktor lingkungan, banjir. Banjir, Itu hilang tuh kolam ikannya. habis semua. Sekitar berapa kilo? Lebih kurang kalau ditutup mungkin lebih kurang 4 ton. Di sana Kamang TV, ya namanya usaha, setiap usaha pasti ada rintangan. Ternyata Pak Zul ketika pengembangan ke lokasi yang lebih besar, ada kendala yaitu banjir. Dan Pak Zul ketika banjir itu hilanglah ikan yang siap panen lebih kurang 4 ton. 4 ton. Ya kalau harganya 14.000 mungkin pemirsa bisa menghitung sendiri. Jadi setelah Pak kena banjir terus Berat, lebih kurang 1 bulan atau 2 bulan lah. sempat mikir lah 1 bulan. Ya. Ya masih kepikir hilang ikannya di bawah banjir. Ya. Terus Terus hilang 5 kolam sampai 6 kolam nyet, kita cuma kepikiran cuma bawa angkot bukit ini perang panjang cuma 1 bulan. Dalam perjalanan itu kita pun dipikir masalahnya, kita pikir ini sekarang kan waktu itu kan masalahnya kredit. oh ada tanggungan. Tanggungan kredit. Modal. Kredit mobil. Ah, Kredit mobil. kredit. Aha. Ini 1 bulan tidak ini timbul ide lagi untuk mengembangkan usaha ini, lele. Oh, yang tadi kena banjir itu pingin diulang lagi. Ulang lagi ya. Jadi ulang lagi sana, lebih kurang 1-2 bulanan, tiba musibah lagi. Kebanjiran Kembali lagi kena musibah. Artinya pemirsa Kamang TV sudah kena banjir sekali, tetap sempat istirahat 1 bulan, pingin nyoba lagi, Iya, tapi ada musibah lagi. musibah lagi. Iya. Musibah yang kedua lebih kurang Musibah yang kedua tuh istirahat lagi mungkin untuk 6 bulan lah. musibah kedua istirahat lagi. Selama lebih kurang 6 bulan kita kerja sama kerja proyek, Hah? bawa mobil, mungkin teman, Hah? lebih kurang 6 bulan itu waktu kita kerja itu dipikir-pikir kalau ini terus menerus nggak mungkin, kita sudah punya anak, Iya, nggak iya. ada perkembangan usaha, Aha, masa depan anak, aha, itu lagi masalah lele ini insya Allah ada perkembangan, aha. jadi minat lagi, usaha lagi, kita usahakan buka pelan-pelan. Alhamdulillah ada perkembangan, alhamdulillah sampai sekarang ada. Oh, berarti setelah 2 kali kena musibah banjir, akhirnya berarti lokasi tersebut nggak memenuhi syarat ya, Iya, artinya nggak. risiko lingkungan. Iya, Akhirnya cari lokasi yang seperti ini, lokasi Iya. yang baru ini. iya, Berarti memilih lokasi juga penting ya untuk ternak lele. iya, Risiko banjir, iya. apalagi Yang dicari pertama risiko kebanjiran, air masuk, Air. buangan air. Hah? Kalau sini kan air alhamdulillah aha, langsung dekat sungai. dekat sungai. Kembang langsung ke sungai. Aha. Alhamdulillah kalau air alhamdulillah kalau sini aman. Jadi di sana Kamang TV yang namanya usaha itu tidak seperti mudah membalikan telapak tangan, tetapi pasti ada kerikil-kerikil atau rintangan-rintangan. Nah mungkin disitulah Pak Zul ketika itu dicoba dengan dengan banjir tadi, Iya. tapi tetap dengan semangat mulai lagi. Makanya saat ini sudah punya lokasi yang baru dengan kondisi seperti yang kita lihat di video ini. Oke Pak Zul, di sini sudah jalan berapa lama Pak Zul? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Sekarang Pak Zul,
dengan lokasi ini berapa kolam nih Pak? 15 kolam. Ya. Itu panennya sekali berapa tuh Pak? Kita panen sekarang kita kan jualan di pasar langsung. Jadi kita panen sekali 2 hari. 2 hari sekali panen. Ya. Sekali panen berapa kilo? Lebih kurang 600-an. 600 kilo. Ya, lebih kurang 600. Berarti sekali 2 hari ini diatur bisa panen. Iya, 2 hari, 2 hari sekali dipanen, dipasarkan ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, langsung kita mencet. Bukit Tinggi saja atau umpamanya Tinggi. pakan-pakan terdekat enggak? Enggak. Atau pakan Mage, pakan Akad, pakan Kamis enggak? Cuma kebetulan ada anak gade yang beli. Ada orang yang beli ke sini, dia yang Beli. ngecer di pasar-pasar terdekat. Oh, kalau Pak Zul sendiri langsung bawa ke Bukit Tinggi. Iya, ke Bukit Tinggi. Ini per 2 hari sekali panen lebih kurang 600 kilo. Iya. 600 kilo. Jadi untuk pemasaran, pengalaman Pak Zul selama ini ada kendala nggak? Pemasaran. Kalau sekarang enggak alhamdulillah. Tapi dulunya sebelum kita jualan pasar memang ada kendala. Apa itu kendala? Kendalanya pertama itu yang mengambil lele ini kan wilayahnya di kampung sini kan. Toke. Oh, Toke agen, atau agen. istilahnya agen. Agen, Ya, agen. masalah agen itu ada kendala di situ. Ambil satu toke agen, ada kendala, ambil agen satu lagi mesti ada kendalanya. Saat itulah kita pikir cari tempat pasar untuk jalan sendiri. Alhamdulillah. Sekarang jadi Pak Zul sekarang untuk pemasaran dulu awalnya karena masih proses Iya, lewat agen. lewat agen. Dengan berjalannya waktu akhirnya nyoba sendiri ya, Sendiri, artinya mandiri, tidak melalui orang lain tapi Iya. langsung menjual sendiri. Langsung menjual, mengincar sendiri. Sampai saat ini berarti Pak Zul sudah memasarkan sendiri ya, Iya. tidak melalui pihak lain lagi. Enggak, langsung. Itu Pak Zul tadi lah cerita cukup panjang ya. Iya. Tentu di sana Kamang TV juga penasaran ya, ingin tahu. Dokter anak lele itu pasti ada kendala lah. Selain kendala tadi lingkungan, aku aja sih syarat-syarat untuk memelihara lele itu istilahnya pertumbuhannya capek, timbangannya pun kadang lah gitu kan. Yang paraludi ini apa kok untuk pembudidayaan pembesaran lele? Kalau pemeliharaan kamu kan penjagaan air ini jangan terlalu kotor. Terlalu kotor itu bisa menjadi penyakit. Yang keduanya makan jangan terlalu lebih. Karena kasih makan pelet. Lebih bertumpuk di atas, dulu. Lama-lama ada ngendap. Oh, Ngendap jadi penyakit bawahnya. Jadi makanan harus kontrol. makanan penting. Air harus dijaga kebersihan. Kalau bisa ada airnya bisa berputar seperti ini. Sirkulasi. Ada air keluar, ada keluar air masuknya. Oh, di situ tuh Ada pembuangan, pembuangan air, ini air masuk. masuknya. Jadi ikan ada kita sirkulasi ya? Ya. Ikan itu bergerak terus. Untuk berkembang cepat. Berarti airnya harus selalu terkontrol. Suhu pengaruh nggak? Suhu? Kalau di sini enggak. Enggak. Cocok, memang cocok suhu air. Ini tidak sama. Berarti itu air penting sekali ya, Iya. sirkulasi air. Terus kalau pemberian makan Pak Zul, itu makannya jam berapa saja pembagian makan? Kalau pemakannya kalau bisa tepat waktu jam 7:30 pagi, Setengah 8 pagi, atau siang jam 12 atau setengah satuan, satu, itu sore jam 5. sore jam 5. 3 kali ya? 3 kali. 3 kali makannya apa tuh Pak Zul? Makan pelet, Pelet. cuma ada tambahan sedikit yang lain apa yang mungkin bisa juga dicari yang lain. Oh, ada kalau bisa tambah makanan tambahan ya? Sayur bisa juga. Oke. Berarti makanan utamanya pelet ya? Peletnya Oh, 1 minggu itu berapa kilo itu makanan lebih kurang? pakannya kalau satu Atau harian? minggu lebih kurang 80 karung 80 karung. satu minggu. Habis 30 kilo satu karung. Kalau 8 karung, 1 karung 30 kilo. Ya, Lebih kurang demikian 1 minggu 80 karung. 80 karung. Dalam 1 minggu dengan lebih kurang 15 kolam ikan itu butuh 80 karung pelet yang 1 karungnya isinya 30 kilo. Iya, yang 80 karung itu bukan ini aja, termasuk kolam yang di rumah. Oh, kolam yang di rumah ya. Termasuk kolam yang di rumah, pendidikan. Oh. Lebih kurang 80 karung satu minggu. Oke, itu Pak Zul kalau Ya. untuk makanan. Kalau risiko lain, umpamanya ada risiko tingkat kematiannya
gimana Pak Zul? Kita tinggalkan matinya itu tergantung air tadi juga. Air pentingnya ya? Kalau air terlalu kotor, Aha. cepat terjadinya penyakit. Aha. Itu kalau di pembesaran, kalau pembibitan itu tergantung juga ke kebutuhan air. Oke, jadi di sana Kamang TV, air itu sangat penting ya untuk pemeliharaan budidaya ikan lele. Oke Pak Zul, kalau tadi dengan 80 karung dengan kolam di sini dan yang di rumah, Ya. itu kira-kira secara keekonomiannya, secara hasil bagaimana Pak Zul? Dengan biaya Ya. sekian 80 karung seminggu dengan karyawan dan sebagainya, kira-kira gimana hasilnya? Kalau hasil alhamdulillah dilihat di total di pembukuan dari bulan ke bulan ada kemajuan. Ada kemajuan? Ada kemajuan dari awal-awal di rumah di tempat-tempat lokasi sampai sekarang kan ada kemajuan. Anggota karyawan alhamdulillah ada gaji mencukupi lah. Mencukupi untuk gaji karyawan, ada lebih lah buat ada kita. lebih untuk kita lah. Ah, Sekolah anak, kuliah anak. Alhamdulillah. Jadi di sana Kamang TV dengan budidaya lele, Pak Zul juga bisa mempekerjakan sanak saudara. Berapa Iya. orang anggota sekarang Pak Zul? Kalau anggota kerja di sini keluarga, di sana keluarga, di pasar ada 3 orang. 4 orang pasar. Jadi Pak Zul dengan budidaya lele ini mempekerjakan di sini satu keluarga yang menjaga, Di rumah satu yang keluarga. di rumah juga satu keluarga, Pasar dan di pasar dan untuk pemasaran, untuk menjual di pasar itu mempekerjakan juga 4 orang. Jadi dengan beliau beternak lele ini mempekerjakan 2 keluarga sama 4 orang. Jadi bersinergi lah, bisa membantu sanak saudara mendapatkan pekerjaan, dan Pak Zul sendiri dengan budidaya lele bisa lah untuk mensekolahkan anak. Alhamdulillah. Mungkin Pak Zul ada Pak Zul di samping ini juga katanya bisa membantu bagi Dunsana yang ingin belajar. Iya. Bisa Pak Zul? Mudah-mudahan lah. Kalau saya berminat, kalau ada teman-teman atau kawan-kawan, kakak-kakak, adik-adik yang minat, yang ingin belajar Budidaya lele atau pembibitan Aha. dari awal, insya Allah saya bisa membantu. Oke. Jadi Dunsana Kamang TV, bagi Dunsana yang ingin belajar budidaya lele, alhamdulillah Pak Zul dengan senang hati akan mengajar kita yang ingin belajar budidaya lele. Bisa datang aja saja langsung ke lokasi, yaitu masih di Jorongan Pekampung di Ampang, atau di Jorong Bancah di Bungo Tanjuang, tapi beliau berumah di Ampang. Nanti kalau di sana ingin tahu, bisa saja ditanya di Kenegarian Kamang itu Pak Zul yang beternak lele di Ampang atau di Bancah. Dan termasuk Pak Zul sendiri juga penyediaan bibit ya Pak Zul? Iya, jual bibit. Nah, beliau di samping menjual lele kiloan, juga menjual bibit lele. Jadi nanti mungkin kita coba nanti di komen kita atau di deskripsi kita beri nomor telepon dia. Ya Pak Zul, boleh dikasih nomor telepon ya. Pak Zul, lah panjang cerita tadi. Ya. Mudah-mudahan di sana kita bisa mandi ilmu di situ. Tapi mungkin ada dorongan atau motivasi untuk di sana kita yang ingin memulai usaha atau ingin belajar, mungkin bisa Pak Zul lagi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja pekerjaan pasti ada rintangan. Kunci usaha ini saya pikir saya lihat kuncinya kemauan, keyakinan. Apa sajalah pekerjaan. Itu kuncinya, keyakinan, keberanian. Jadi apalagi di bidang usaha lele ini ada rintangan. Kalau nak yakin kita, kena ada keberanian, mungkin nggak bisa saya seperti ini. Jadi kuncinya itulah keberanian, keyakinan, kedisiplinannya. Nah, ini untuk menimbulkan semangat kita bekerja untuk mencapai hasil. Ya kedisiplinan itulah. Disiplin waktu, disiplin cara mengayomi makan ikan, kebersihannya. Nah, itulah kira-kira lebih kurang itu. Oke, jadi terima kasih Pak Zul atas informasinya tentang berbagi ilmunya. Ya. Semoga itu bisa bermanfaat untuk Dunsana Kamang TV dimanapun berada. Seperti yang disampaikan Pak Zul tadi, pasti banyak kendala. Iya. Jadi sekali lagi Pak Zul, terima kasih banyak atas ilmu yang dibagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Dunsana kita, dan Pak Zul semakin sukses di budidaya lelenya. Terima kasih banyak Pak Zul. Sama-sama. Demikian Dunsana Kamang TV dimanapun berada.
bincang-bincang ringan kita jo Pak Zul, seorang pelaku budidaya ikan lele di Jorong sampai Kampung Kenegarian Kamanghilia. Intinya bagaimana Pak Zul tadi, setiap usaha itu pasti ada rintangan. Tidak ada namanya usaha itu dengan mudah, dengan mulus bisa berhasil dan sukses. Pasti ada rintangan dan kendala. Kembali ke kita masing-masing, di mana usaha kita, di mana semangat kita, usaha, semangat, doa, karajo kareh. Namanya orang sukses itu tidak ada orang yang sukses itu jo karajo berkarajo biasa, karena kalau karajo biasa pasti hasilnya biasa, tapi kalau pingin hasilnya lebih, usahanya pun harus lebih. Jadi tetap karajo kareh, tetap karajo sehat, cerdas, dan smart. Demikian saja kami Dusana Kamang TV, liputan pagi menjelang siang itu di Jorong Bancah, tepatnya di Bunga Tanjuang. Dan Dusana Kamang TV, jangan lupa like, comment, subscribe Kamang TV. Kamang TV Sabana CG. Terlalu plus,